Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah jangan menghujat Roh Kudus. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari ini yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberkati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Aku
Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ke-7. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kau berikan nyawa
setiap saat bersamamu. Seluruh hidupku nyatakan kasih-Mu, membawa temanku kepadamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat tujahama di bahasa Batak. Horas marhita namar pungu di bagasa mingguon, topik minggu di minggu tasadarion, ima unang mengaleai todi parbadia. Tikting namar ragam. Sada guarni minggu tasadarion ima minggu parjolo dung trinitatis. Topik di minggu tasadarion unang mengaleai todi parbadia, manangna jangan menghujat Roh Kudus. Nomor 2, torok ni par minggu nasalpu tabereng madihita nangadong lembaran ya katikting. Nomor 3, tikting namar bagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma mulia oloan sirait, anak niamatta situa asirait nahinan tubuninatta, Rosmawar buru marpaung sian huta gang sambas tolu nomor 10 tolu ruas ni HKBP Jeruju Resort Pontianak dot oranna Yeni Agustina boru simanukalit boru ni amatta Nelson simanukalit tubuninata en boru manurung nahinan sian huta BTN Kuala Belian Permai ruas ni HKBP Sion Nauli Nangapino. Pamasumasuon nasida di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021 di HKBP Jeruju. Masuk pukul 10 WIB. Nomor 4 pertanggiangan di Huriatta. Di hari tanggal Rabu sia Juni 2021 pukul 10 WIB na Majabui ima wek estomihi nyonya utasoit boru siregar pakobasion ukur suhu wek maranata es nababan boru hutapea pakobasion tangiang pengodianon Bethesda nyonya simajutak boru syahan pakobasion penerima tamu Wek ek Saudi nyonya KL tobing boru harianja pakobasion persembahan khusus nama kobasi tangiang pangodianon
asa jumulo maro tu konsistori, asa koordinasi taringot tu Sibuanon di Tangiang. Nomor 5, Parminggon Huria New Normal. Di Minggu 10 Juni 2021 di Patu Pahuriatta do Parminggon Songon Nasomal. Ima pukul 8.30 saat pukul 9.30. Wake Bethesda dohot wake ex Saudi. Kebaktian Bahasa Indonesia di Patu pado live streaming tu jemaat nasuboi marpungu di gereja alani situasi kesehatan noeng. Namangihut pukul 10.30 saat tu 10.30 Ima wek Maranata dohot wek Estomihi kebaktian bahasa Batak. Nomor 6 Pak Didion Nabadia Hobar tepak kobasion ni Huriatta Minggu tanggal 10 Juni 2021 dung sipul Minggu siang Patu paun ni Huriatta ulau Nabadia Ima Pak Didion Nabadia tuaka dadanak poso-poso ni Huriattaon alai tu akan natoras nanaeng maboan dadanak tu ulaun nabadiai asa mendaftar ma tu situawe nabe salabat-labatna hari Jumat jala asaro marguru terdidi di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di Garijaon pukul 14 WIB. Namangihut nomor 7 ruas natabba mamuka di Minggu Sadarion gabe ruas ni Huriatta ma sada keluarga Tongam Siburian inatai berliana borsi hobbing dohot 2 yanak konasida napidda sian hakai nagojor resort nagojor sayang giat manasida gabe sisada parsaoran dohot Huriatta di HKBP Jerujuon. Nomor 8 verifikasi persiapan resort Jeruju hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021 pukul siawib di kantor resort Patu Pahon ni Huriatta Hatopaddo verifikasi persiapan resort Jeruju Ima Marnida persyaratan gabe resort nebaru alani tu panitia persiapan resort Jeruju terlumubi mak tu perhalado Huria HKBP Jeruju dohot HKBP Sikem manang uluan Huria parartaon dohot bendahara asamat dohoti verifikasi asamat dalan dohot denggan. Namangihut nomor sia hari ulang tahun majelis dohot ruas ni Huria Pashaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu ruas ni Huriatta na berulang tahun di mingguon ima tanggal 6 Juni saat tu tanggal 12 Juni 2021 Nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 20 tajaha mai di Bagasta B. Namangihut 5 parhepengon ni Huriatta dohot parhepengon Tok Ripe tu peresmian resort Jeruju molotung adong nah kurang lebih di pasah matu perhalado asa dipadenggan tu akka minggu naneng ro di goar manang di bilangan ni hepeng songoni matik-tik pakubasion manang parhepengon ni Huriatta di saminggon dohot akka nanaing sihubasan tu minggu naron mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program Huria saditu pahi tuhanima nasa pikiran gogo doh papahenatta tu Huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni Huria tuminggon asa ture mardalan ban sangap di goar ni tuhatta mauliate ma di tuhatta. Suara
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Markus pasal 3 ayat 20 hingga ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah sesuai dengan topik minggu kita. Tertulis di sana, jangan menghujat Roh Kudus. Firman Tuhan ini terbagi dua. Yang pertama tentang penghujatan Roh Kudus, dan yang kedua adalah saudara Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 20 hingga ayat 30 kita melihat bahwa keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab mereka melihat tingkah laku Yesus tidak lagi waras dengan sudut pandang mereka sendiri. Yesus tidak pulang ke rumah. Yesus meninggalkan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan ibunya untuk memberitakan pelayanan kerajaan Allah di bumi ini. Lalu saudara-saudaranya mengatakan bahwa Yesus tidak waras, tidak lurus, tidak benar lagi. Inilah yang terjadi di keluarga Yesus sendiri. Mereka tidak memahami dari kelahiran Yesus, Dia adalah karunia firman yang telah menjadi daging, yang disebut dengan Mesias. Mereka telah lupa setelah 30 tahun itu berjalan, karena Yesus memulai pemberitaan firman di umur 30 tahun. Walaupun di umur 12 tahun dia sudah membaca gulungan kitab Yesaya di bait suci, tapi itulah, dari umur 12 sampai umur 30 Yesus tidak ada tertulis apa yang dia lakukan. Tetapi setelah dia berangkat melayani dan memberitakan kerajaan Allah, maka pikiran keluarganya bahwa Yesus itu adalah tidak waras, tidak seperti yang mereka harapkan, tidak seperti yang mereka pikirkan. Keluarga mereka menganggap demikian. Lalu ahli Taurat juga berpikir demikian, bahwa Yesus dirasuki oleh Beelzebul, dirasuki oleh penghulu setan. Bukan hanya dewi, tapi sudah dewa, suami dari setan atau penghulu setan. Beelzebul menunjukkan bahwa yang disebut di sini adalah petinggi dari setan itu atau iblis itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan, mengusir iblis dari rumah-rumah yang tadi, atau rumah yang dia kunjungi banyak orang yang berdatangan sehingga mereka tidak dapat makan. Yesus sembuhkan, Yesus usir iblis dari diri manusia saat itu. Lalu ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus mengusir iblis dengan kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan ahli Taurat. Karena apa? Karena Yesus
menjadi seseorang yang dikejar manusia, yang dikejar orang-orang pada saat itu untuk memberitakan firman Tuhan, dan dia juga melakukan penyembuhan-penyembuhan, sementara ahli Taurat mereka merasa rugi. Karena apa? Tidak ada lagi orang yang datang ke bait suci. Semua mengejar-ngejar Yesus. Semua mengikut Yesus. Yesus tidak mengumpulkan apa-apa, persembahan, pilihan bulanan dan yang lain-lainnya, tidak. Tetapi ahli Taurat menuntut persembahan. Lalu jemaat itu berpikir Yesuslah yang benar, lalu mengikutinya. Lalu ahli Taurat dengan menghakimi dan membuat suatu jebakan supaya masyarakat atau orang-orang percaya kepada mereka bahwa Yesus itu adalah dikuasai oleh penghulu setan, iblis. Dia mengusir setan dengan kuasa setan. Itulah yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan keluarga. Yang mau kita lihat dari sini adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Terkadang manusia atau kita ini menghakimi orang lain tanpa menyelidiki kita sendiri. Ahli Taurat demikian, keluarga Tuhan Yesus demikian. Mereka mengatakan Yesus tidak waras, padahal mereka yang sebenarnya tidak waras. Ahli Taurat mengatakan dia dikuasai oleh penghulu setan, padahal mereka yang dikuasai setan. Sama dengan Hawa tadi di dalam teks kita. Dia pada awalnya mengatakan bahwa Allah tidak membolehkan kami memakan yang di tengah-tengah taman ini. Tapi semua bisa kami makan. Ketika kami makan buah dan menjamah dari pohon yang di tengah-tengah taman ini, kami akan mati. Lalu iblis mengatakan, "Dang tohohamu mate. Moloyala kamui tonggorma si malolong muna." Kalian akan sama dengan Allah, mengetahui yang baik dan yang benar. Lalu dengan ucapan itu Hawa langsung berbalik. Dia berpikir dibohongi oleh Allah, dibohongi oleh Tuhan. Dia berpikir bahwa Allah iblis, dan iblis yang menggoda dia adalah Allah. Langsung berganti. Yang dulunya Allah, disembahnya Allah, dan iblis dia lihat di situ. Lalu setelah godaan tadi bahwa kamu akan sama dengan Allah, dia langsung berpikir, ketika saya makan, saya menjadi Allah. Berarti Allah yang tadi yang bersama kami selama ini membohongi saya. Itulah pikiran dari Hawa. Tanpa menyelidiki dirinya sendiri. Ibandai dok Yesus ia balok di mata orang lain. Arte silbak di simalulung ni hala di bereko. Alai balok di simalulungmu dan di idaho. Kadang-kadang begitu. Ketika saya menghakimi orang lain, saya tidak menganca, bercermin dulu, sehingga saya menghakimi dan saya jatuh ke dalam dosa. Begitulah kehidupan orang Kristen rata-rata yang tidak selalu setia kepada Tuhan, tidak melihat dirinya sendiri lalu menghakimi. Lalu dia bertindak semena-mena, mengatakan julukan bagi orang lain bahwa dia dirasuki oleh
Beelzebul atau penghulu setan. Atau dia mengatakan bahwa yang ini tidak waras, saya yang waras. Begitulah keluarga itu menghakimi. Menghakimi pun tidak benar dari ajaran kita. Firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Keluarga yang demikian, keluarga yang suka menghakimi, keluarga yang hidup di dalam iblis atau penghulu setan, dia akan menganggap dirinya benar tapi yang lain salah. Allah salah, dirinya yang benar. Keluarga yang demikian akan suka pecah belah. Itu yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, karena itu tidak dapat bertahan. Karena ketika Yesus mengatakan bagaimana iblis mengusir setan, bagaimana penghulu setan ia mengusir setan, lalu mereka terpecah-pecah. Karena apa? Enggak mungkin pula setan mengusir setan. Bahkan setan suka dibantu dengan setan-setan yang lain. Kalau misalnya hatiku setan, ternyata ada kawanku di samping ini, nah setanon yang iblisan, saya akan biarkan iblis hidup dalam dia ketika saya iblis. Tetapi Yesus mengusir itu. Kenapa? Yesus dijuluki dengan penghulu setan, iblis. Dengan ucapan Yesus yang demikian, dengan logika di depan orang-orang banyak, maka mereka terpecah-pecah. Mereka terpecah-pecah. Jadi keluarga yang dihidupi atau yang dirasuki setan, pastilah keluarga itu pecah belah. Mula dong noai ngaka keluarga na pecah belah, yakinkan bahwa itu adalah pekerjaan iblis dan jangan hidup di dalamnya. Unang yului be merbada. Seperti khotbah PA napo sebelum tadi malam mengingatkan, ketika kamu membawa persembahanmu ke bait suci, tapi saat itu kau ingat, kamu mengingat bahwa kamu belum berdamai dengan orang lain atau saudaramu atau yang lain, maka tinggalkanlah dulu bait suci itu dan persembahanmu di situ. Lalu kamu berdamai dengan orang itu, kemudian kamu datang ke bait suci untuk mempersembahkan. Maka itulah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Itu artinya firman ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam damai sejahtera, baik di keluarga, baik dimanapun kita berada. Jangan mau dirasuki oleh setan atau iblis keluarga kita masing-masing dan terpecah belah. Jangan mau menahan-nahan rasa benci di tengah-tengah keluarga, rasa-rasa yang curiga di tengah-tengah keluarga. Tapi benamkanlah itu dalam-dalam, masukkanlah damai sejahtera Allah. Maka sejahtera Allah itu akan berkuasa di dalam diri kita, dan rasa yang pahit tadi, rasa yang membuat hati kita kerdil, akan semakin hari menipis, dan kita akan bersuka cita. Firman ini kita sampaikan tadi malam semalam ketika berkhotbah di Martupol. Keluarga harus hidup di dalam damai sejahtera. Jauhkan iblis, jauhkan setan, jauhkan apa yang tidak baik di tengah-tengah keluarga kita. Jauhkan rasa dendam, rasa benci. Jauhkan semuanya apa yang dihasilkan oleh iblis. Jangan mau
damai sejahtera, harta kita itu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan setiap minggu disebutkan di gereja, terimalah berkat Allah. Disebut di situ kasih karunia dan damai sejahtera. Jangan mau itu dirampok oleh iblis. Sebab firman di ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat imannya, yang kuat di dalam Tuhan untuk merampas hartanya, yaitu damai sejahtera, apabila tidak mengikatnya dahulu. Jadi kita jangan mau sampai terikat oleh kuasa-kuasa iblis di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jangan mau kuasa atau anugerah Tuhan itu dirampok oleh iblis seperti Hawa diberikan mereka. Kenapa Hawa dan Adam tidak melihat bahwa mereka telanjang? Karena kemuliaan Allah meliputi mereka, karena cahaya Allah meliputi mereka. Jadi tidak terlihat bahwa dia hidup atau dia telanjang. Dia tidak terlihat. Karena apa? Cahaya kemuliaan. Tapi ketika mereka memakan buah itu, cahaya kemuliaan itu hilang. Lalu mereka sama-sama lihat, aku telanjang, kamu telanjang. Jadi ketika kita hilang anugerah Tuhan yang tadi, maka kita sudah telanjang. Walaupun kita pakai baju, walaupun kita pakai jubah, tapi di mata Allah kita telah menjadi telanjang, jijik dan kotor. Karena itu firman Tuhan ini, pertahankan anugerah Tuhan, yaitu damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita. Apapun kata keluarga kita, apapun kata iblis, apapun kata ahli-ahli Taurat, apapun kata-kata orang agama-agama yang lainnya tentang diri kita, tetaplah hidup di dalam damai sejahtera Allah, bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, dan rohnya telah ada di dalam diri kita, menguatkan kita berbuah dan berbuah setiap hari, menguatkan kita dan melindungi kita dari mara bahaya, melindungi kita dari kuasa iblis. Tetapi dalam firman ini dikatakan sesuai minggu ini, jangan menghujat Roh Kudus. Di ayat 19, kalau kalian bersalah dengan saya, kata Yesus, kalau kalian berdosa dengan saya, menganggap saya iblis, masih ada pengampunan. Tetapi ketika kamu menghujat Roh Kudus, tidak akan ada pengampunan lagi. Ketika kamu meninggalkan imanmu Yesus Kristus, itu adalah menghujat Roh Kudus, tidak akan ada lagi pengampunan kepadamu. Karena itu jangan sekali-sekali menghujat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Menghujat Roh Kudus ini bagaimana, Abang Pendeta? Bisa dengan murtad, itu yang paling bahaya. Bisa dengan saya sudah katakan saya percaya kepada Yesus, saya dibaptis, saya menerima pemberkatan nikah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Allah, tapi saya tidak menghidupi berkat itu. Itu adalah bagian dari menghujat Roh Kudus. Hati-hati ya Kak Amang, Kak Inang, menghidupi keluarga kita masing-masing harus sesuai dengan firman Tuhan.
Hati-hati anak-anak naposo bulung di sini, supaya anugerah Tuhan itu, penghapusan dosa itu yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita, bahwa kita dilindungi oleh kemuliaan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Hati-hati bertindak naposo bulung, jangan melakukan yang tidak-tidak, sebab tidak ada pengampunan bagi orang yang mengatakan saya tidak percaya kepada Allah, kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus. Tidak akan ada pengampunan lagi. Kemudian firman Tuhan untuk bagian kedua ayat 30 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus memanggil dia. Kemudian Yesus mengatakan, siapakah saudaraku dan siapakah ibuku? Ayat 33, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat sekelilingnya dan dia mengatakan, inilah ibuku dan saudaraku. Mengatakan kemudian, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ibu di sini dan saudara di sini bukan berhubungan dengan daging lagi, tetapi dengan iman. Dan na di persuada Jesus gabe inongna naso inongna si Maria, naso saudarana aka angginai secara daging, tetapi secara iman dia mengatakan ini, bahwa saudara dan ibu Yesus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah di surga. Apa itu? Hidup di dalam damai sejahtera dan menjauhkan diri dari iblis, yaitu penghujat Roh Kudus. Mari kita menginang hidupi firman ini di gereja sebagai pendeta, sebagai pelayan gereja, perhalado, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, diberi kesehatan saat ini. Dan baik yang sakit, yakinkan bahwa anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Dan bagaimanapun rasa sakit yang kita alami, keluarga misalnya keluarga Sintua Purba, keluarga Sintua Sitorus, keluarga-keluarga lainnya, Manungkalit, Yesril, apalagi yang sakit, Inang Turnip, Nyonya Utajulu, ada lagi mungkin yang tidak saya sebut. Tapi kalau keluarga mendengar khotbah ini, jangan sampai kemuliaan Allah hilang, anugerah Allah karena penyakit itu. Molo marsak pihita kamang na di sona di gerejaon, adong pergumulatan abora taringot tu aka ulauta, taringot tu aka ekonomi, kapariana konon, kalan na asing nai, unang sape ditakko si bulis, ima anugerah Allah. Sebenarnya anugerah itu bukan bisa dicuri, tapi kita yang dicuri. Anugerah itu kembali kepada Allah dan kita hidup di dalam iblis. Unang be, ta pertahankan, mari pertahankan hidup di dalam anugerah Tuhan. Jauhkanlah hati yang menghujat Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan.
hari ini menguatkan kami bahwa kami ini telah hidup di dalam kemuliaan-Mu melalui penghapusan dosa dan melalui curahan Roh Kudus. Firman Tuhan di sini mengingatkan kami, karena kami yang memilih. Ketika kami mengatakan kami percaya kepada Yesus, penghapusan dosa dan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama dengan kami. Tapi ketika kami mengandalkan pikiran kami seperti Hawa, maka roh itu akan tidak bekerja di dalam kami. Walaupun terkadang diingatkan, tapi ketika kami sudah mengatakan seperti Hawa, mengambil suatu keputusan untuk menandingi Allah, maka kami akan jauh dari anugerah Tuhan. Tuhan Allah di surga, kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu melindungi kami dari kuasa iblis, kuasa setan di dunia ini yang menggoda kami untuk tidak percaya kepadamu. Tetapi kami akan mampu melalui firman-Mu hari ini mengatakan kami telah hidup di dalam anugerah Allah, dan tidak siapapun yang bisa mengambilnya daripada kami. Tuhan Allah di surga, itulah yang mau kami hidupi di keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami itu berbahagia, sehingga keluarga kami itu berdamai sejahtera, sehingga keluarga kami itu tidak kekurangan apapun. Kalaupun nasi atau makanan atau ekonomi kami merosot, tapi karena anugerah Tuhan kami akan bersuka cita. Ketika pun hidup kami ini tidak sehat atau hidup di dalam sakit penyakit yang bertahun-tahun, tapi anugerah Tuhan tidak akan pernah hilang daripada kami, karena kami mengatakan kami percaya kepadamu. Allah Bapa di surga, jemaat Tuhan yang bersekutu di gereja ini akan berangkat di hari esok untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan panggilan-Mu di negara ini, atau di perusahaan-perusahaan atau usaha sendiri, atau anak-anak Tuhan yang mau kuliah atau yang mau belajar. Kiranya Tuhan yang menuntun hidup senantiasa di dalam anugerah Tuhan yang cinta damai, yang cinta karunia, yang cinta sejahtera, tapi melalui anugerah Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, sia-sialah rumah yang dibangun ketika tidak di dalam Tuhan. Kami hari ini diingatkan supaya rumah kami, rumah tangga kami bangun dengan kuasa Roh Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga daripada kami jauh yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Bapa di surga, ampuni kami ketika kami di dalam pemberitaan firman ini ada yang salah, ada di dalam pikiran kami yang menentang firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya firman-Mu bekerja di dalam diri kami masing-masing. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Jika bukan Engkau
Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya pada-Mu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa, menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita.